Aryo seperti macan ya, dia kayak mau melintas meja ini. Iya. Dia ngeliatin lilin itu loh. Sebenarnya sih ya menurut saya ini akibat buah karma yang dia lakukan. Karena dia santet itu. Jadi intinya dia mengalami teror gaib. Oh, apa dari Aryo? Dia kepanasan atau? Des, sini Des. Semoga semua makhluk berbahagia pergi dari tubuh ini. Perlu nggak? Ini. Yes, thank you so much. Belum kapok ya? Masih mau gangguin orang? Saya akan ajak ke ruangan mediumisasi habis gini. Dimana semua akan di-cleansing sampai bersih ke akar-akarnya. Aryo. Kamu bawa sesuatu gak di sini? Jujur sama saya, Rakiyoshi. Bawa. Saya ingin lihat. Dia bawa sesuatu ya? Dia bawa jimat di belakang? Hah? Bawa sini, bawa masuk, bawa masuk. Setengah-setengah. Wah. Kamu tahu nggak? Dia itu menyantet orang kan? Iya, istri Akhirnya jadi gila sedikit gitu. Iya. Iya. You know what happened? Ini agak crazy. Itulah karma. Dia justru yang jadi gila. Iya, dia udah bikin orang lain gila, kemudian juga malah dia sendiri jadi gila. Dianya yang gila. Iya, begitu cepat ya karma, Bu. Langsung balik. Dia ngeliatin jimutnya terus, Roy. Kamu buka isinya apa? Takut. Saya Kamu buka. buka aja. Ini kelapa yang dia itu bilang kelapa dikasih. yang disimpan. Kelapa yang dia bilang ceritain tadi ya. Iya. Silakan dibuka. Ada 2 kelapa. Ada kelapa. Kamu mau itu Dibuka. dibuka? Minta. Bang. Alih-alih ingin mengirim santet kepada bini temannya, tetap bisa membuat gila. Ternyata dia sendiri mengalami gangguan kejiwaan. Dia yang kena balik ya. Ada pepatah seperti ini. Kita melempar arang pakai tangan, sebelum orang terluka kita udah terluka sendiri. Kena apinya di tangan. Betul. Hati-hati baik, bisa tidak boleh sama dia. Iya. Careful. Wah,
Kalian berani membuka itu? Jadi aku kaget pas tadi mau naik, tiba-tiba ada yang megang aku terus dia lari. Nih. Ini deh mas. Ini ada sosok nenek-nenek, tapi mulutnya tuh kayak ngeluarin darah. Sebenarnya sih dia enggak yang negatif atau ngeganggu kita ada di sini. Dan justru dia tertarik karena dia tahu aku bisa ngeliat, jadi dia coba buat komunikasi. Terus juga tadi aku lihat ada anak kecil yang lari-larian di tangga, Mas. Emang iya Mbak, ini kalau setiap malam tuh Mbak, kalau waktunya saya tidur tuh kayak sering ada suara orang lari Mbak. Iya. Kadang nih Mbak. Langkah kaki gitu. Iya, kadang di sini Mbak. Kadang di sini nih tiba-tiba pintu Kebuka sendiri, gitu ya? langsung kayak waktu itu saya pernah kejadian dua gelas saya pecah Mbak. Tiba-tiba dari atas ini. Oke. Yaudah deh kita langsung aja, Ayo, Mas. Mbak. Jujur sih, aku di sini malah makin gak nyaman dan ini aku keringetan langsung karena aura negatifnya jauh lebih berasa daripada yang di bawah, Mas. Iya betul Mbak, emang betul Mbak. Terus itu kamarnya Mas Aryo kan? Iya Mbak, itu betul, itu kamar saya. Oke. Pak, Mbak mau masuk? Iya boleh, kita masuk. Beberapa hari yang lalu, saya melihat ketika Mas Aryo sedang membereskan kamar, ada sesosok perempuan yang melintas. Dan ketika Mas Aryo tidur, ia hampir saja terluka karena adanya pergerakan benda di kamar Mas Aryo. Sini Mas. Kak, aku boleh minta tolong nggak kamera diubah ke infrared ya? Soalnya aku ngerasain di sini tuh auranya bener-bener makin pekat, Mas. Terus juga dengan diubah ke infrared, auranya itu malah makin besar. Jadi saya bisa lebih dalam untuk melihatnya. Terus Mas Aryo, semalam itu Mas Aryo tidur ditemenin sama sosok perempuan loh. Mas ngerasa nggak? Serius Mbak? Iya, di situ. Saya sih kalau emang sih Mbak, kalau setiap malam itu Mbak, saya itu tidur kalau ngadep ke tembok tuh selalu panas Mbak. Di sini. Di bagian punggung belakang gitu. punggung kayak ada kenceng gitu Mbak. Panas itu. Oke. Nah, sekarang kita boleh keluar nggak, Mas? Ikutin aku ya, soalnya aku tertarik sama aku ngerasa ada satu benda. Nggak, aku ngerasain banget kok ini. Nah, tuh, kakak sini deh. Nih, lihat. Tuh. Itu si kelapa Mbak. Jadi ceritanya gini Mbak. Itu dukun saya ngasih kelapa itu ke saya. Dia bilang, Mas tolong Mas jaga kelapa ini. Jangan sampai ada orang yang tahu kalau Mas itu nyimpen kelapa itu. Kenapa gitu, ditaruh Mbak. di sini? Iya, jadi makanya itu saya simpan dan saya jaga sampai sekarang Mbak. Nah, pemirsa, kenapa tadi aku minta infrared juga? Karena aura di sini yang benar-benar manggil aku dan ini negatif banget. Jadi ini boleh saya ambil aja ya, saya hancurin ya, Mas. Silakan Mbak. Boleh. Kalau saya sih nggak berani Mbak. Kak Sri, Kak Sri, aku boleh minta tolong nggak? Ini kelapa ini tolong diambil terus dihancurin ya, Kak. Hati-hati. Jangan dihancurin di dalam sini deh, Kak.
di luar aja. Soalnya takutnya ngefek lagi ke Mas Aryo. Oke. Iya mas, saya sebenarnya juga takut mas. Tapi ini kita hancurin ya? Iya nggak apa-apa mas, silakan mas. Yaudah, yuk Mas kita. Di depan sini. Terasnya? Di luar. Oh. Hati-hati ya Kak. Ada apa Kak? Ini kayak ada sesuatunya nih. Terus cuma aku nggak tahu nih karena gelap ya. Oh, ada kerisnya. Kenapa? Kenapa? Kasih, kakak, aku minta air dong. Kenapa? Aduh, panas. Kak minta air dong. Minta air dong. Tunggu kakak sini tangannya. Tunggu. Aduh. Mas tahu nggak ada benda ini di dalam kelapanya? Aduh mas, kalau masalah ini saya nggak tahu mbak. Saya benar-benar nggak tahu mbak kalau ada barang kayak gini mbak. Panas banget. Kak, aku minta air lagi. Tolong kasih ke Kak Sri ya. Kak, aku ke sana dulu ya. Saya aku ngelihat ada sesuatu di sana. Yuk Mas ikut saya. Saya ngelihat sini nih. Silakan mbak. Silakan. Pemirsa mungkin ini pemirsa nggak bisa lihat apa-apa, tapi aku ngelihat jelas banget dengan penglihatan aku sendiri. Di sini tuh ada sesuatu yang ada hubungannya dengan Mas Aryo. Mas Aryo mau ngelihat nggak? Boleh ini mbak, apa? boleh. Iya, saya mau mbak. Oke, Mas Aryo, aku buka dulu ya mata batinnya. Maaf, merem. Tunggu ya Mas, tangannya membentak. Iya. Mas, Iya. sekarang ini bendanya ada di atas tangan Mas. Coba Mas Aryo rasain Iya. dan kasih tahu ke kita apa yang Mas Aryo rasain dari benda yang aku taruh di atas tangan Mas ini. Iya. Kok bentuknya bulat mbak? Ini kayak ada rambut apa ini mbak? Ih, mbak ini air apa mbak? Sekarang Mas Aryo coba buka mata Mas Aryo. Mbak, Iya. itu mana sama mbak? Iya. Sini Mas Aryo nggak apa-apa. Aku tutup dulu. Merem lagi Mas. Merem lagi. Oke. Mas Aryo tadi ngelihat jelas kan apa yang tadi Mas Aryo pegang? Iya mbak, itu kepala siapa mbak? Yakin Mas Aryo nggak tahu itu kepala siapa? Saya nggak tahu mbak, itu kepala siapa mbak? Yakin nggak tahu? Saya nggak tahu sama sekali mbak. Ini istri teman Mas Aryo. Yang Mas Aryo santet ke dukun itu. Nggak mungkin mbak, nggak mungkin dukun itu ngelakuin sampai kepalanya putus gitu mbak. Iya emang kayak gini Mas. Ya pemirsa ini udah benar-benar nggak normal banget. Karena sosok kepala ini muncul pas tadi aku ngehancurin benda yang kita temuin tadi. Kak Sri, ini boleh tolong sebelumnya Kak aku minta tolong dinormalin lagi ya kameranya. Ya maaf karena aku ngerasain pengap banget dan sesak banget. Kak Sri, aku minta tolong kunyit pakai air ditumbuk sama kuasnya ya. Kita harus bersihin rumahnya Mas Aryo karena ini udah benar-benar nggak benar banget. Tunggu. Kak, sini deh Kak. Di tangga. Di sini. Ya. Ayo Kak. Nih. Sini Kak Sri. Sini. Iya. Sini.
Kak Sri, sini. Kak Sri, itu kan ada kendi sama kaca. Aku minta tolong kakak olesin di kendi itu dan di kaca itu. Semuanya apa seoles aja? Enggak, agak banyakan sih. Tolong ya kak. Mas, Iya, Mbak. ini kenapa aku kayak giniin? Karena biar ini jadi penjaga di rumah ini. Dan ini ngebersihin aura-aura yang ada di ruangan ini terutama. Iya.